Aku yakin sebagian besar dari kalian pasti pernah merasakan kesulitan untuk meninggalkan habit buruk yang sudah kalian lakukan selama bertahun-tahun. Atau kesulitan untuk membuat habit baru yang baik bagi diri kalian sendiri. Jika kalian cukup merasa relate dengan apa yang aku sebutkan tadi, mungkin video ini memang untuk kalian. Sebelumnya, hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, melalui video ini, perkenalkan, aku Randy Rahman. Di channel ini aku sering banget ngebahas tentang minimalism, produktivitas, dan juga teknologi. Dan apapun yang aku senangi saat ini. Jadi kalau kalian juga menyukai apa yang aku sebutkan tadi, make sure untuk kalian jalan-jalan di channel ini dan ngeliatin videoku yang lain juga. Sebenarnya aku juga sama seperti kalian. Kesulitan dalam menghilangkan habit yang cukup buruk menurutku dan juga cukup kesulitan untuk membangun habit yang baik. Sudah berkali-kali aku mencoba untuk memperbaiki habitku dan ya cuma nggak nyampe 2 hari ataupun 3 hari, nggak nyampe seminggu dan aku kembali ke polaku yang seperti biasanya lagi atau seperti sebelumnya lagi. Tapi aku merasa cukup beruntung karena aku sudah menemukan sebuah buku yang menurutku sudah membantuku sampai saat ini dalam memperbaiki habitku. Buku tersebut berjudul Atomic Habit dan ditulis oleh James Clear. Dan kayaknya sudah ada bahasa Indonesianya juga di toko-toko buku yang ada di Indonesia. Aku sarankan kalian untuk membacanya juga. Aku sudah membaca buku ini sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tapi ya kekurangannya dulu aku cuma baca sampai habis dan gak ngikutin step by step petunjuk yang ada di buku ini. Tapi aku sudah cukup merasa bisa memahami isi dari apa yang ditulis di buku ini. Dan sedikit demi sedikit aku sudah mulai mengalami perubahan yang positif. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, mulai dari pandemik dan juga banyak hal yang terjadi padaku tahun lalu, habit baik yang sebelumnya rutin banget aku lakukan, sekarang udah mulai luntur lagi. Mungkin karena ditambah aku nggak mempraktekkannya step by step kali ya. I don't know. Dan ya, akhirnya aku memutuskan untuk membaca kembali buku ini. Dan juga mencoba untuk mempraktekannya langkah demi langkah. Karena buku ini menurutku pribadi memang sangat pantas untuk dibaca berapa kali pun. Dan juga dengan membaca ulang buku ini juga sudah membantuku bisa membuatku kembali ke jalurku yang seharusnya lagi. Ya, seperti yang sudah aku ceritakan tadi, aku sudah sering banget gagal berulang-ulang kali untuk membuat habit baru dan juga meninggalkan habit yang buruk bagiku. Karena yang mindsetku dulu, yang aku pikirkan cuma kalau aku mau mulai sesuatu, aku harus mulai dari yang besar dulu. Dan ternyata itu salah. Baru mau mulai lari aja, aku udah kepikiran, wah aku harus 5 km nih tiap hari. Mau mulai YouTube, aku harus bikin video yang bagus dulu dan aku harus bisa menyamain kualitas dari YouTuber-YouTuber kelas 1 terlebih dahulu. Mau jadi orang yang rajin baca buku, harus minimal seminggu bisa selesaiin 1 buku. Dan ya kayaknya nggak ada yang bisa selesai 1 minggu sih. Ujung-ujungnya bukannya aku bisa menikmatinya ataupun bisa melakukannya setiap hari. Tapi ya kalau udah tahu yang terjadi malah sebaliknya. Aku nggak menikmatinya dan ngerasa melakukannya dengan secara terpaksa. Dan habitku tersebut sama sekali jadi nggak berkelanjutan. Jangankan mau jadikan habit atau mau ngeliat hasilnya. Baru mulai aja aku udah loyo dan jenuh. Ya, semua hal yang besar berawal dari hal yang kecil. Untuk membangun habit yang baik dan juga untuk meninggalkan habit yang buruk, membutuhkan langkah yang kecil untuk memulainya. Dan ya, habit nggak akan terbentuk kalau kita cuma baru sekali atau 2 kali melakukannya. No, nggak akan bisa. Tapi habit akan tercipta ketika kita sering melakukannya, sekecil apapun itu. Atomic Habit. Membaca 1 atau setengah halaman, menulis 5 atau 10 kalimat ketika menjurnal, meditasi cuma 1 menit setiap hari. Kalau kalian lakukan secara rutin, apa yang kamu lakukan tersebut akan menjadi habit seiring berjalannya waktu. Ada juga banyak orang yang nggak bisa mempertahankan habitnya karena terlalu fokus pada goals.
daripada menikmati prosesnya. Dan pada akhirnya kandas begitu aja karena ngerasa nggak ada hasilnya dan kesabarannya sudah mencapai batasnya. Banyak banget yang memiliki ekspektasi bahwa ketika aku bekerja dengan keras, setahun kemudian aku pasti akan sukses. Dan ketika sudah mencapai batas waktu yang sudah ditentukan dan ternyata apa yang sudah ditargetkan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Dan karena merasa mungkin karena udah nggak ada harapan lagi, dan akhirnya orang tersebut menghentikan apa yang sudah dilakukannya selama ini dan ya, habit tersebut hilang. Hasil yang terbaik selalu tertunda. Ketika kamu terus melanjutkannya dan menikmati prosesnya, walaupun pada akhirnya nggak sesuai sama ekspektasimu, dan pada akhirnya ketika kamu bisa mencapainya, orang-orang akan mengatakan kesuksesanmu tersebut adalah kesuksesan dalam waktu semalam. Ya, orang-orang sih ngelihatnya cuma pas kita sukses doang. Mereka nggak ngelihat proses kita di balik kesuksesan itu. Di samping proses, ada yang jauh lebih penting daripada goals. Apa itu? Sistem. Aku belajar dari buku ini dan juga menyadari bahwa sistem sangat-sangat berpengaruh dalam membangun habit yang baik dan juga untuk meninggalkan habit yang buruk. Goals adalah tentang hasil yang ingin kamu capai, dan sistem adalah tentang proses yang menuntunmu pada hasil yang ingin kamu capai. Sedikit contoh, jika kamu seseorang yang mengalami berat badan berlebih dan sistemnya adalah seberapa rajin kamu olahraga, bagaimana kamu menjaga pola makanmu, dan juga gimana caranya kamu bisa istirahat yang cukup setiap harinya. Dan jika kamu hanya fokus pada sistem dan melupakan goalsmu, apakah kamu tetap bisa menurunkan berat badanmu? Secara logika, kemungkinan besar kamu pasti berhasil. Karena iya, jika kamu menikmati prosesnya dan melupakan goalsmu, maka habit baik itu akan memiliki kemungkinan yang besar untuk melekat ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tapi ya, jika kamu cuma fokus pada goalsmu aja dan ketika goalsmu sudah tercapai, kamu nggak akan memiliki hasrat lagi untuk melanjutkan kebiasaan tersebut. Dan ya, pada akhirnya kamu nggak akan melakukannya lagi dan mungkin berat badanmu akan kembali seperti semula lagi. Sebenarnya ada banyak banget pelajaran yang aku dapat dari buku ini dan ingin aku share kepada kalian. Dan kayaknya yang aku ceritain tadi belum ada 10%-nya dari apa yang ada di dalam buku tersebut. Karena ya, yang pertama durasi, dan yang kedua kalau aku ceritain semuanya kayaknya lebih baik kalian baca bukunya aja. Dan ya, aku rekomendasiin kalian buat baca buku ini juga kalau menurut kalian apa yang aku sampaikan pada video kali ini masih kurang memuaskan kalian. Mungkin pada video selanjutnya aku akan membuat video tentang proses aku ngikutin step by step dari apa yang di buku ini kali ya. Mungkin. Tapi kita lihat aja nanti. Dan ya, sampai sini aja video aku kali ini, dan aku harap video kali ini bisa berguna bagi kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe and bye.